Halo semuanya, selamat datang di channel ST Media dengan gue Erwin yang seperti biasa akan memberi kalian referensi racun buat kalian yang doyan dengan teknologi atau hal-hal yang berkaitan dengan proses produksi konten kreatif. So kalau misalkan kalian tertarik dengan kedua hal tersebut, nggak perlu ragu, langsung aja subscribe dan aktifin tombol notifikasinya biar nggak ketinggalan update-update terbaru dari kita. Karena memang banyak update-update yang sangat gokil, mulai dari barang-barang yang mahal banget hingga yang low budget seperti yang kita bahas kali ini. Yang mahal juga biasanya berkualitas gitu ya. Kayak kemarin kita cinema kamera gitu kan, kalau kalian belum cek ada videonya di situ. Tapi kali ini kita kedatangan sebuah ring light lagi yang menurut gua pastinya ini ada value yang sangat menarik, makanya gua pengen membahasnya. Oke, daripada berlama-lama kita langsung aja tarik. Jadi ini dia ring lightnya. Ini adalah ring light dari Mideo, dan ini mungkin bisa jadi pelengkap di setup lighting low budget kita yang waktu itu gue sempat bahas soal Mideo juga. Cuman gue nggak tahu, gue nggak aware kalau ada ring light RGB ini juga dari Mideo. Jadi kalian bisa cek dulu videonya di situ yang kita sempat setup lighting pakai lighting yang cukup low budget. Cuman kalau gue inget ada lighting ini, harusnya dia bisa untuk filling background kita karena dia RGB. Tapi gue nggak tahu nih, kalian jangan terpaku sama packagingnya karena di sini tertulis M26 LED filling light. Tapi yang gue tahu tipe dari lighting ini adalah RB20. Bentar, gue ngambil HP karena gue mau mastiin. Jadi dia tipe RB26. RB26 yang gue terima di sini. So kita akan buka dulu barangnya kayak apa. Straight to the point sekali ya. Kita dapat carrying bag, dan bentuknya nggak kayak pouch ya, benar-benar kayak bag karena ada handle-nya. Ini cukup simple loh. Ini kurang lebih kayak yang kemarin kita sempat bahas juga yang cukup compact kalau nggak salah dari Takara. Cuman dia memang ada stand-nya juga, bisa tinggi, jadi ukurannya agak sedikit lebih besar. Dan ini kurang lebih hampir sama dari segi portabilitas. Malah yang kemarin itu kan pakai pouch, sedangkan ini dia pakai semacam bag, jadi dibawa-bawanya mungkin lebih enak. Dan kita lihat dapat apa aja di dalamnya. Ini dia. Kita mendapatkan ini untuk holder HP-nya. Nih, ini holder HP tapi barang low budget ya. Gue melihat holdernya ini langsung kayak, kelihatan gak sih dari kamera tuh detailnya itu, plastiknya sangat kurang rapih. Tapi ya paling nggak harusnya bisa menopang handphone kita dengan baik. Untuk ARM sendiri kuat banget ya, melebihi ekspektasi gue. Tapi ya itu, pokoknya dari segi build quality yang mungkin perlu diimprove. Nih juga udah ada agak bolong gini, walaupun padahal ada pelindung karetnya, tapi dia udah ada robek sedikit. Ya nggak apa-apa, karena by the way soal harga, dia yang gua dapat infonya sini di Tokped, dia dijual seharga Rp189.000 doang. Dan sebenarnya di Tokped kalau kalian lihat nih, dia dapat mini tripod besi. Jadi kalian mungkin harus confirm lagi ke sellernya ya, karena di unit gua tidak melihat mini tripod di sini. Lalu kita lihat aja apa yang kita dapetin lagi di sini. Kita dapat ball head. Ball headnya cukup kuat, kayaknya nih lumayan kualitas ball headnya ya. Walaupun nih masih berasa buildnya mungkin bukan yang rapih banget, nggak kayak ball head dari aksesorisnya Aputur. Tapi otomatis sangat berbeda karena ini harganya tadi Rp189.000. Tadi sih kalau nggak salah lagi promo, jadi kalian kalau mau beli memang harus confirm dulu. Ada link di deskripsi, kalian bisa cek secara langsung di lapaknya. Tapi yang jelas saat ini dia tadi ya itu. Satu drawback lagi sebenarnya, tapi ya ini referensi masing-masing. Tapi gue nggak suka dengan grip yang tersedia di sini. Ini ada gripnya ya, ada teksturnya, bagus. Mungkin bisa menahan gear kita kalau kalian mau pakai tripod mungkin di sini. Mau pakai kamera di sini. Tapi dia ini plastik gripnya, jadi akan malah berbahaya gitu menurut gua, bisa ngelecetin kamera kalian. Tapi balik lagi, mungkin kan ada kamera yang di bawahnya ada karetnya juga, jadi lebih aman. Cuman gua kurang srek karena dia ini plastik ya. Harusnya sih dia karet. Kita lanjut lagi. Ini dia produknya. Ring lightnya ya kurang lebih kayak begini doang. Jadi benar-benar polos banget ya. Kita butuh stand lagi. Untungnya gue ada mini tripod nanti di situ untuk kita praktekin. Tapi kan tadi kayak yang kalian lihat di lapaknya tulisan dapet tuh mini tripod besi. Mungkin harus confirm lagi ke lapaknya. Kalian bisa chat aja atau kalian lihat deskripsi yang lebih jelas.
Karena ini gue memang review unit ya, jadi mungkin agak berbeda. Nah ini dia tidak baterai power juga, maksudnya tidak ada built-in baterai. Dia harus dicolok via USB dan ya kayak gini doang paketnya. Nih. Jadi kalian harus confirm ya. Balik lagi gue ingetin kalau kalian mau beli jangan mengacu pada video ini secara penuh karena bisa jadi berbeda-beda gitu. Mereka juga jual paket, ada yang pakai tripod tinggi modelan tongsis atau tripod kecil kayak yang tadi dibilangnya gratis. Nah itu gue kurang paham jadi kalian mesti confirm lagi. Tapi ya di review unit kita dapat kayak gini dan langsung aja kita setup dulu. Nah ini gue udah ada mini tripod, dia ada quarter mount ya di sini. Dan nanti dia pengontrolannya cukup menarik sih, karena dia pakai remote kayak gini. Bukan bener-bener remote ya, karena tidak wireless, tapi mungkin semacam kontrol panel. Dan ya, nih dia bisa berdiri. Oh dia di sini cukup menarik juga ya, karena ini nggak ada hot shoe-nya. Ini mungkin perlu dimatengin lagi ya. Ini kan nggak ada hot shoe-nya nih ya. Tapi di sini ternyata dia sebenarnya bisa pasang hot shoe loh, mountingnya. Mungkin kita ada ball head yang pakai hot shoes kah? Di sono? Coba boleh diambil. Ya ini menarik ini buat contoh aja nih, karena dia sebenarnya bisa pakai hot shoe di sini. Nah kayak gini. Kalau kalian punya aksesoris kayak ball head atau semacamnya, kalian bisa pasang hot shoe di sini. Nih lihat dari atas nih, tuh. Cuma ini harus dikencengin dulu. By the way, ya, nih kayak gini. Kalian bisa lihat ya. Kalau misalkan kalian punya ball head yang bisa ke hot shoe, kurang lebih kayak gitu. Cuman gue nggak ngerti aja kenapa dia dapat ball headnya yang nggak ada hot shoe-nya, jadi nggak bisa kepasang ke sini. Atau mungkin ada yang copot kali ya. Kayak yang kalian bisa lihat, dia juga ada tuh quarter inch thread buat masang si holder HP-nya ini. Cuma karetnya nabrak. Ya memang beginilah ya kalau yang barang-barang low budget. Tapi paling enggak kita harus lihat dari segi fungsinya. Apakah dia berfungsi dengan baik untuk membuat konten sesuai dengan yang dijanjikan? Itu yang paling penting dari barang-barang low budget. Karena di angka 189.000 memang gimmick yang ditawarkan sih sangat lumayan menurut gue ya. Kita coba nyalain. Apakah dia bisa pakai power bank doang? Kita coba. Lalu ini apa nih? Ada tombolnya tuh ada M. Tulisannya model. Oh, what happened? Kenapa dia mati? Oke, ini nyala. Ini ada model, gue nggak tahu. Oh, dia bicolor pertama. Jadi menarik, dia bicolor juga. Kalian bisa nyeting. Ini warnanya lebih ke cool. Ini lebih ke warm. Dan ya mungkin kadang agak kayak nggak kepencet ya. Oh dia ada 3 deh. Warm, cool, normal, daylight gitu ya. Dan yang gue lihat nggak flicker juga di sono ya, nggak flicker ya, cukup bagus. Jadi buat kalian bikin konten. Lalu kita coba mainin, dia ada dimmernya juga. Paling pelannya apakah dia flicker? Tidak flicker tapi ada suara, lu denger? Ya. Mungkin semacam potentiometer atau semacamnya gitu. Gue sotoy aja sih, gue nggak tahu yang mengatur daya listrik itu apa. Tapi suaranya kedengeran ya. Ini kayak ring light yang waktu itu gue sempat bahas sama lu, suara kayak gini. Tapi dari segi quality tidak ada flicker sama sekali ya. Gue sambil ngeliat juga ke sana. Iya, nggak ada. Cuman di posisi yang cukup rendah nih di situ. Gue tidak tahu pada setiap unit atau enggak, tapi ya itu mungkin bisa cukup mengganggu kalau kalian bikin konten yang bersuara. Tapi mungkin karena sekarang banyak konten yang tidak bersuara juga gitu kan, joget-joget doang. Mungkin ya it's okay aja, tapi ya itu bisa jadi not juga buat kalian. Lalu kita coba fitur intinya. Enggak step. Merah tadi merah, hijau, biru, kuning, ungu, biru, merah, baru mungkin tadi breathing gak sih? Gue ini nih, nah kan kelihatan tuh. Oke, mungkin biar lebih jelas gue akan ngerekam juga pakai HP. Jadi kita ngelihat efeknya biar lebih jelas. Kita ngerekam. Oke, ini hasilnya. Kalian lihat pantulan di mata gue kayak gimana tuh?
Ini nggak terlalu kelihatan mungkin ya, tapi kalau kita ganti warnanya, keren sekali. Mataku loading. Ya, itu kalian bisa lihat ya efeknya cukup menarik. Mungkin nggak yang customized RGB yang bisa kita atur animasinya seperti apa, tapi ya ini cukup menarik gua rasa. Tapi dia kalah sih sebenarnya sama lighting kita ya dari segi cahaya. Tapi ya untuk kalian seneng-seneng, gua rasa cukup. Nih. Cari yang lain. Nah, ini lebih RGB mode on ya. Kalian bisa lihat efeknya di mata gua dan mungkin di wajah gua. Tapi di wajah gua nggak terlalu ini ya, karena lighting kita sangat keras-keras. Mungkin buat ngetes kita matiin dulu Ska. Wah. Seru banget sih mata jadinya ya. Kalau misalkan kalian nge-live gitu, live Instagram, kalian tinggal gini terus, halo guys, gue lagi ngomongin horor dan kalian bisa lihat mata gue keren banget tuh kan, ada bulat muter-muter. Cuma di muka gue kurang efek ya di sono ya. Tapi ya kalian bisa lihat tuh bentukannya dari kamera depan. Nah ini ungu, hasilnya ya cukup lumayan lah. Wah ini asik sih nih, ini asik banget nih. Dia komposisi warnanya tuh, aduh nggak kelihatan. Pokoknya gue sih jadi ngebayangin pedal pop gitu ya. Nah kita lanjut lagi. Nah ini merah tanpa efek, hijau. Oh ini balik ke yang tadi. Oh dia kalau single color bisa diatur intensitasnya. Jadi itu bisa buat background light juga. Berarti ya kalau kalian arahin ke background, lumayan tuh ada cahayanya. Cuma gue nggak tahu intensitasnya, mungkin nggak terlalu besar. Jadi ya sedikit note aja ke kalian. Tapi efek-efeknya sih menurut gue cukup menarik. Dan ya itu aja paling sedikit impresi kita soal ring light yang cukup asyik mungkin dari Mideo. Tadi namanya gue lupa, RB26 kalau nggak salah. Bener nggak Ska? RB26. Ya bener ya. Dan ya mungkin bisa jadi referensi kalian kalau kalian memang cari lighting yang cukup budget friendly dan bisa RGB apalagi, dan tidak flicker tadi kan di posisi intensitas rendahnya ataupun tingginya ataupun tengah-tengahnya itu tidak flicker. Jadi cukup berkualitas buat kalian yang mau bikin konten. Dari Mideo sih mengatakan kalau ini kebutuhannya untuk TikTok. Jadi ya itu aja buat video kali ini. Semoga bisa jadi referensi. Gue sih ya udah ini doang sih yang di unboxing gitu. Dan ya kita sudah sampai di ujung acara. Dan itu aja, semoga cukup bermanfaat, semoga bisa jadi referensi. Maaf kalau videonya agak receh ya, tapi gua harap bisa jadi referensi yang berguna buat kalian. Dan ya, seperti biasa kalau misalkan ada koreksi, saran, atau pertanyaan, silahkan taruh aja di kolom komentar. Atau kalau ada produk-produk yang kalian tertarik, yang kira-kira pengen dibahas untuk kegiatan produksi atau hal-hal yang berkaitan dengan teknologi, taruh aja semuanya di kolom komentar. Dan kayak biasa juga, jangan lupa buat like videonya kalau kalian suka, share ke teman-teman kalian yang mungkin tertarik, dan pastinya subscribe ke channel SM Media untuk mensupport kami terus memberi konten yang lebih berkualitas dan bermanfaat di masa mendatang. Itu aja, gua Erwin Warna-Warni, di belakang kamera ada Ska, dan jangan lupa untuk berkarya.